mengikuti kebiasaan-kebiasaan Rasul. Ini kita bangun malam nggak bisa ya belajar nggak bisa ya ikut kumpul orang yang belajar, ikut orang kumpul belajar nggak bisa ya senang sama orang yang belajar. Makanya barokahnya santri atau pesantren itu, ini kalau pesantren barokah ya, itu bisa mengangkat rizki sekelilingnya. Contoh dulu ulama-ulama kita kalau mengajari itu biar berkah rizkinya, kalau ada anak yang di pesantren bagi pesantren kasih uang, senang dengan orang belajar. Nih di tuku es misalkan, seperti itu cara mencari barokahnya orang yang belajar. Nah, jadi kembali lagi bahwa ibadah itu perlu tamak. Dalam kitab tasawuf ditulis oleh Al-Hikam, dalam ibadah ini kita kan kenal namanya doa. Jadi kalau kita ibadahnya silakan tamak, tapi kalau doanya nggak boleh tamak. Ya Allah, saya minta ya Allah. Ibadah itu berarti kita kan merayu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah senang sama kita? Ambil ridhonya. Tapi kalau kita berdoa itu berarti proposal, betul? Minta ya Allah proposal. Tapi kalau kita doa sholat itu bagian daripada kita berwasilah. Makanya kalau dikabulkan tidak dikabulkan ya yang penting kita terus beribadah terus. Jangan pula nggak dikabulkan, sholat dah 10 tahun misalnya nggak kabulkan, ya terus beribadah terus. Nah sekarang kadang itu kita tuh banyak proposal daripada ibadahnya. Contoh puasa nggak pernah, sholat nggak pernah, tapi mintanya keterlaluan. Ya Allah, mintalah saya anak yang soleha. Gimana nih usaha saya? Gimana? Sementara dia nggak pernah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengikuti keinginan yang maha kuasa seperti apa. Nah, untuk mengetahui keinginan yang maha kuasa itu ya minimal ya syariatnya jalankan. Puasa jalan sesuai dengan aturan. Ya, jadi doa itu proposal. Makanya perbanyak baca surah Al-Ikhlas. Karena surah Al-Ikhlas nggak ada proposalnya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam. Biar itu untuk apa? Karena sifatur Rahman. Allah tuh senang surat itu. Dulu ada cerita sahabat itu. Para sahabat itu ketika diimami sama sahabat yang lain, kok bacanya mainnya qul terus. Apa itu maksudnya? Senang itu sahabat itu pakai qul jadi imam. Itu di mana-mana itu aja dia. Akhirnya protes nih sahabat nih, masa suratnya qul aja, kan ada surat yang lain gitu. Nah, turunlah dipanggil sama Rasulullah, lalu Rasulullah diisyaratkan sama malaikat Jibril. Bagus, itu sifatur Rahman. Ya, baik, dan Allah itu senang. Nah, jadi seorang santri mahasiswa minimal kenal ini. Dalam kitab-kitab yang bapak-bapak kitab Suratul Arifin perbanyak surah Al-Ikhlas. Maka kemasan kita di Indonesia ini makanya dibuat apa? Surat ayat yang kedua dalam tarawih masih surah Al-Ikhlas. Bukan berarti yang imam itu nggak ngerti suratnya, yang ngerti. Jadi sumber-sumber ilmu, sumber-sumber kitab tasawuf itu kita baca Imam Ghazali, kemudian imamnya kayak termasuk dalam kitab Al-Hikam juga. Kemudian dari kitab tokoh-tokoh thariqah itu, misalkan Imam Naqsabandi, kemudian Al-Junaidi, termasuk ya imam yang lain lah masih itu ya. Itu banyak mendawamkan baca surat Al-Ikhlas. Termasuk mufassir Fakhruddin Ar-Razi itu juga pakai Al-Ikhlas. Bukan berarti dia enggak hafal, ya hafal. Ya, itu dibaca sampai 15 kali dalam dalam satu malam itu, kan lebih qul huwallahu ahad sampai terakhir itu. Nah, jadi perlu kita ibadah yang terus kita beribadah agar kita itu mendapat kasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia mengingin tamak dalam arti apa? Beribadah. Tentu akan Allah balas ini sebagai janjinya yang itu pasti.
Ketika kita yang sudah banyak beribadah, maka janjinya Allah pasti akan Allah berikan. Cuman kita sabar. Itulah ujian keimanan. Maka iman tuh hakikatul iman ya as-sabr wa syukur. Hakikat iman ya dua itu, sabar sama syukur. Itu kata Syekh Ahmad Said Al-Maliki atau At-Talib Al-Maliki yang pengarang kitab Kutul Qulub. Kutul Qulub itu sering dikutip oleh Imam Ghazali. Jadi hakikatul iman dua, sabar sama syukur. Jadi kalau seandainya sudah banyak kita beribadah kok enggak dikabul-kabulkan, kita sabar. Nah, itu ya. Terus kita perlu syukur, alhamdulillah masih diberikan kenikmatan, kesehatan, anak masih bisa sekolah dan seterusnya. Sampai pun mohon maaf anak katakan ditakdir memang enggak mau sekolah, alhamdulillah anak diberikan kesehatan lengkap zahir batinnya. Ini dia ngaji dan seterusnya. Itu udah bagian syukur. Nah, sekarang orang tuh berat dua ini, enggak mau sabar, enggak mau syukur. Ya, apalagi kalau udah mendekati menjelang apa namanya? Menjelang hari raya ini, waduh gimana nih, kok belum keluar nih, waduh gajinya nih gimana nih. Jadi sehingga itu akan akan mengurangi kadar keimanan seseorang. Nah, termasuk maka puasa ini bagian puasa itu sebagian nisfu sabri. Katakan adalah berpuasa itu bagian daripada melatih kesabaran. Ya, coba kita mau sama istri gak jadi, puasa lah. Sama anak gak jadi. Sama mahasiswa apalagi nggak jadi karena apa, puasa. Ya, yang ada kita perlu banyak bersabar. Nah itu ya. Nah ini kesimpulan pada ayat ini. Terus berbanyak ibadah, doa nggak terlalu banyak-banyak. Nanti nggak imbang dengan apa yang kita kerjakan. Sama. Masa kita minta gaji yang banyak, orang kita aja nggak kerja maksimal. Itu maksudnya. Maka gaji yang diberikan atau sesuatu yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala, kita dalam berdoa itu yang penting kita mencari apa? Mencari ridhonya, rahmatnya. Dalam kitab Hikam itu, rahmatmu yang saya cari ya Allah. Mungkin saya nggak minta ini, tapi dengan kasih sayangmu lah ini yang lebih daripada yang lain. Ya. Baik, itu aja kajian kita di pertemuan kali ini. Kita akan teruskan di kajian mata kuliah Balaghul Quran. Baik, kita bacaan alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.